Yesuslah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Semangat pagi, Jojo Ahmad Mantakrina, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami dapatkan di hari ini melalui nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini, kami akan sebentar Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Kau bersama dengan hamba-Mu, agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kehendak-Mu yang jadi dalam doa kami ini, karena kami sampaikan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13 berbunyi demikian: Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Yakobus yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini menarik untuk kita renungkan. Berdoa saat mengalami penderitaan merupakan sebuah anjuran yang patut kita lakukan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi pada kita harus dahulukan doa, bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama, bukan terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan kecil. Di dalam segala situasi, carilah dahulu Tuhan. Karena kita sudah tahu kuasa Tuhan dan kekuatan doa, maka ingat, mari berdoalah. Sebagai manusia, saudara, terkadang dalam keadaan lancar kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tetapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita, baru sadar harus mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita, marilah berdoa, bersandar kepada Dia dalam hal-hal besar maupun kecil, karena hasilnya adalah kuasanya sangat besar. Maka dalam segala hal ingatlah untuk selalu mendahulukan doa, karena Allah menunggu kita berkata, mari berdoalah. Berdoa saat mengalami penderitaan adalah tindakan yang paling tepat. Ada banyak orang Kristen ketika masalah datang langsung panik,
dan kalang kabut sehingga mereka tidak bisa berdoa dengan tenang karena fokus perhatiannya hanya tertuju kepada besarnya masalah atau sakit yang dideritanya. Yakobus dalam bahasa penteduh kita pada saat ini memberikan dua anjuran cara berdoa, yaitu yang pertama, berdoalah secara personal atau pribadi. Berdoa secara personal atau pribadi ini merupakan langkah awal dalam setiap menghadapi persoalan hidup, sama seperti pemazmur yang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu aku kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Mazmur pasal 50 ayat 15. Bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan melalui jam-jam doa pribadi kita. Nyatakan isi hati dan kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita pasti memiliki respon hati yang benar terhadap masalah. Dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur pasal 34 ayat 18. Yang kedua, memanggil penatua ataupun hamba Tuhan untuk berdoa. Yakobus juga menasihati dalam sapaan teduh kita pada hari ini untuk berdoa dengan cara memanggil penatua jemaat. Bukan berarti kita diajar bergantung pada orang lain atau mengandalkan manusia, tetapi kehadiran hamba Tuhan untuk berdoa bersama juga sangat diperlukan. Kita beroleh nasihat, kita beroleh dorongan, semangat, kekuatan, dan penghiburan. Pada dasarnya, doa merupakan sebuah percakapan dengan Allah yang diucapkan dengan harapan bahwa Allah pasti mendengar dan menjawabnya. Doa tidak sepatutnya menjadi pertolongan terakhir. Dalam firman-Nya, Tuhan mendorong kita untuk melibatkan Dia dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Kita juga memegang janjinya bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia akan ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang telah mengalami sendiri kuasa Allah yang Maha Kuasa akan terbiasa berseru kepadanya untuk mencari pertolongan pertama atas masalah yang dihadapinya. Doa akan membuka jalan bagi Allah untuk melakukan pekerjaannya di dalam dan melalui diri kita. Jangan tinggalkan jam-jam doa. Doa yang disertai iman menghasilkan kuasa. Doa adalah ekspresi natural dari iman kita seperti bernafas, supaya kita dapat hidup. Karena itu, saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetap kita berdoa kepada Tuhan, tetap kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sapa dan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami untuk tetap terhubung dengan Engkau sebagai orang percaya di dalam doa-doa kami kepadamu, dan menjadikan kehidupan doa menjadi gaya hidup kami, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk seluruh orang tua kami Zaitun yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan memberkati seluruh orang-orang tua kami ini. Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, kegembiraan, sukacita di dalam menjalani kehidupan, sehingga hari-hari hidup mereka juga tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk tim kerja pelayanan yang ada di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan.
Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara kami ini, sehingga mereka terus semangat di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup, agar di hari ini kami boleh terus melakukan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.